Shalom, halo Gosheners, ketemu lagi bersama saya Aldo Bakri di Goshen After Prison, di mana kita akan kembali berbincang-bincang dengan sahabat Goshen yang rata-rata semuanya mantan warga binaan. Oke teman-teman, saya kasih clue-nya aja ya, ada siapa sih yang kali ini kita akan ngajak ngobrol, lahir dari keluarga baik-baik dan sudah 9 sampai 10 tahun terlibat dengan narkoba dan akhirnya Tuhan menangkan. Oke Gosheners, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Goshen After Prison, Anda di Gap. Seperti yang tadi saya bilang, ada siapa sih sahabat Goshen kita kali ini? Dan saya perkenalkan sahabat Goshen, Melki Sembuh. Halo Mel. Halo Do, apa kabar Do? Teman-temannya Mel. Ya shalom sahabat Goshen, puji Tuhan. Bersyukur kalau pada hari ini biarkan dengan harapan bahwa sahabat Goshen dalam keadaan baik-baik ya, Amen, Bro ya, amen. sehat-sehat. Yes. Dan biarkan apa yang kita bicarakan pada hari ini boleh menjadi berkat boleh ya, menjadi Bro berkat. Aldo ya. Amen, Puji nama amen. Tuhan, biar kiranya nama Tuhan dipuji dipermuliakan, Bro Aldo. Sip. Oke Bro Melki, kita buka aja ya maskernya, karena kita juga udah Oke. melakukan protokol kesehatan. Haleluya. Apa kabar nih Bro Melki? Puji Tuhan, baik Bro Aldo. Akhirnya Baik, bisa ya. nyampe juga Bro Aldo. Sampai juga akhirnya Iya. ditunggu-tunggu ya. Susah nih nyari-nyari waktunya seorang Melki Sembung ya kan. Oh, Sampai haleluya. akhirnya bisa ada di sini bersama dengan kita. Semua baik, semua keluarga baik, semua sehat ya. Puji Tuhan Bro Aldo, puji Tuhan. Ini baby yang baru Tuhan kasih juga sehat ya. Sehat, puji Tuhan. Oke, lagi sibuk apa aja nih Mel? Paling sekarang karena ya dalam kondisi begini ya Bro Aldo ya. Paling sekarang lagi sibuk jaga baby. Gitu kan. Pelayanan Zoom kan sekarang. Jadi kita by Zoom Bro Aldo. Di samping itu juga ya cobalah usaha kecil-kecilan minuman Bro Aldo. Ada juga ya? Ada. Kuliner ya, di bidang kuliner ya? Iya. Istri ada usaha atau apa? Enggak Bro Aldo. Enggak, dia ya? Ibu rumah tangga aja. Oke. Semua baik, semua dalam pemeliharaan Tuhan ya Bro Melki ya. Puji Tuhan Bro Aldo. Kita langsung aja ya, kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nih. Kita kan tahu bahwa Bro Melki pernah masuk penjara, pernah terlibat dalam dunia narkoba gitu. Nah, yang kita penasaran juga pengen tahu nih gimana sebetulnya cerita masa kecilnya seorang Melki Sembung atau masa lalunya seorang Melki Sembung. Iya, sebenarnya sih Bro Aldo apa ya? Kalau mau ceritain dramatis, saya juga kadang-kadang tuh kalau ingat-ingat tuh ya, sampai sekarang kalau lagi di hall gitu kan di rumah, kalau lihat lagi kalau aku ingat-ingat gitu dari masa kecil, kadang-kadang Tuhan baik banget aku bisa sampai segini gitu loh. Oke. Perbuatan tangan Tuhan. Memang gini Bro Aldo. Saya lahir dari keluarga yang baik-baik, papa mama baik-baik. Normal lah ya, normal seperti keluarga-keluarga biasanya lah, normal. Kami 3 kakak beradik. Saya bontot, Bro Aldo. Oh, bungsu. Laki-laki sendiri. Laki-laki sendiri lagi ya. Atas berarti cewek dua-duanya ya. Iya, betul. 2 perempuan. Dan memang pada waktu masa kecil memang apa ya, kami udah biasa hidup susah gitu. Karena dulu ya udah tau lah biasa. Saya juga pernah jualan-jualan kue dulu. Karena ya orang tua memang susah gitu, Bro Aldo. Papa, mama gitu. Papa juga itu kan pekerjaan serabutan, bisa tambang, jadi menambang gitu. Saya tahu papa seorang penjahit ya. Penjahit dia bisa. Jadi papa apa aja gitu dia bisa gitu. Dan pada waktu masa kecil ya mau nggak mau kalau papa ke tambang, saya sama orang tua sama mama, ya saya bantuin kadang jual kue Bro Aldo. Tambang apa tuh kalau boleh tahu? Tambang emas. Ini papa mama asli Manado kan? Iya, asli Manado. Oh, tambang emas. Tambang emas. Banyak emas ya dong. Jadi enggak itu tambang liar gitu. Tambang liar, ya. Jadi itu tambang liar. Kalau sekarang maksudnya kayak hukum rimba gitulah Bro Aldo. Oh, tapi dapat jadi milik sendiri lah ya gitu ya. Iya, kan itu kan ada grup-grupan gitu. Oh, ada grup-grupan. Gitu. Jadi ini luar biasa ya, cowok satu-satunya gitu ya. Dan keluarga baik-baik aja, semua normal gitu ya, tapi ya mengalami perekonomian yang agak susah. Kurang gitu baik ya, lah. Kurang baik gitu sampai harus berjualan kue gitu ya. Terus pendidikan atau itu sampai gimana saat itu? Kalau pendidikan Bro Aldo memang sampai kelas 1 SMA. Sampai kelas 1 SMA karena udah berapa kali pindah sekolah Bro Aldo. Memang pada dasar pergaulan sih. Pergaulan.
apa ya, mau bebas gitu loh. Mau bebas. Mau Sebetulnya bebas. orang tua masih mau Bro Melki sekolah kan? Mau. Gitu. Kalau Sampai- papa mama sampai- mereka memang mau supaya saya memang sekolah gitu Hmm. loh, sampai karena kan sendiri laki-laki, Bro Aldo. Betul. Jadi Pasti kalau diharapin banget gitu ya. iya, Hmm. betul. Jadi kalau di Manado itu kan setidaknya sendiri laki-laki nih harusnya mau sekolah gitu kan, kasarnya tuh penerus gitu Penerus, kan. betul, betul. Tapi memang apa yang terjadi mungkin di luar dugaan dari papa mama, Bro Aldo. Yang tadi itu karena pergaulan. Oh. Separah apa sih pergaulannya dulu? Karena gini Bro Aldo, sekali saya sedikit lagi balik gitu, karena dari kecil kami susah ekonomi, Betul. saya bisa jualan-jualan kue, dan kedua kakak aku juga itu pas waktu udah umur berapa mereka udah sering nggak di rumah, tinggal sama keluarga gitu loh. Di Manado. Di Manado, Oke. tinggal sama keluarga. Jadi memang saya yang selalu sama papa sama mama gitu loh. Oh, maksudnya tinggal sama keluarga tuh maksudnya udah jarang di rumah. Jarang di rumah tinggal. Meninggalkan keluarga gitu artinya. Tapi sama nggak jauh-jauh banget di lingkungan oke. Manado juga, karena memang ada beberapa keluarga yang ekonominya lebih baik. Oke. Jadi mereka tinggal di sana gitu. Oh, tinggal sama saudara. Sama artinya saudara. Gitu. Oke. Sama saudara, mereka tinggal di sana dan bantu-bantu gitu sama saudara-saudara. Dan saya ya kalau papa pergi ke tambang, saya nemenin mama gitu. Oke. Jadi kadang sedihnya gitu kayak jual kue gitu kan. Naik ke agak-agak nanjak gitu, pernah kuenya jatuh gitu. Oh, iya, Terus saya pungut gitu, Aldo, saya pungut. Dan mama juga pernah ngomong begini, Mel, kalau seumpamanya nggak laku nggak apa-apa, tukar beras aja buat kita makan. Sampai segitunya, Bro Aldo. Tukar beras. Bisa ditukar beras. Bisa, karena ada berapa dulu di Manado kan. oke. Bisa nggak tukar beras gitu kan. Ke warung tertentu gitu ya. Orang-orang tertentu kalau ada mereka beras yang lebih gitu. Oke. Jadi mereka mau tukar gitu. Kuenya dengan Mau beras. nggak tukar beras gitu. Itu saking enaknya kuenya si mama kayaknya. Apa gimana mungkin juga mereka kurang ada duit ya barter aja lah gitu. Tapi Mereka mama punya beras pengen ngemil gitu ya. Akhirnya bisa tuker ya tuker. gitu. Jadi saya pernah ngalamin hal yang itu, Bro Oke, Aldo. Karena memang ya ekonomi susah ya kan, Bro Aldo. Iya, Ini kita buka-bukaan aja biar Iya, jadi nggak berkat apa-apa. gitu Betul. loh. Kadang-kadang gini, Bro Aldo. Telur satu gitu kan, didadarin situ sampai tipis banget baru dibelah jadi berapa gitu. Sampai lebar gitu ya. Saking Lebar. lebar, saking tipisnya sampai lebar gitu ya. Tipis, Bro Aldo. Untuk bisa makan semua gitu ya. Artinya masa kecilnya kehidupannya itu memang ya, susah gitu ya iya, artinya. susah. Jadi segitu susahnya pokoknya kehidupan masa lalu seorang Bro Melki ya. Iya, Gitu. Bro Aldo. Tapi yang saya mau tanya, apakah itu yang menyebabkan akhirnya seorang Bro Melki mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga? Karena gini, Bro Aldo, yang kembali lagi kan dari jual-jual kue, bertumbuhnya saya waktu itu kan, dari SD, SMP, udah mau lihat senior-senior yang lebih tua dari saya lah ya, mereka melakukan ini, mabok-mabokan gitu. Dulu kan, kalau di Manado itu biasa dibilangnya diskotik gitu, yang di luar gitu, jadi putar-putar musik, ada lampu-lampu gitu. Itu di rumah ya, bukan di diskotik bukan ya? Bukan. Oke. Jadi di Manado dulu di zaman saya itu gitu. Jadi kalau ada acara-acara apa, biasa nyewa-nyewa begitu. Jadi ya namanya kita dulu kan masih lihat-lihat senior-senior. Jadi mereka suruh apapun kita ikutin gitu. Dulu. Jadi dengan bertumbuhnya saya begitu ya, timah ekonomi juga sih kan awal-awal begitu. Disuruh-suruh dalam arti apa nih? Pergi beli minuman dong, pergi beli rokok dong. Kadang-kadang kan ada lah suka nyuri juga gitu Bro Aldo. Jadi kalau ada bolam-bolam gitu di luar gitu. Untuk penerang mereka di sana gitu. Iya. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Jadi anak bawang lah gitu ya. Iya, awal-awalnya begitu. Diajarin sama orang-orang, ketemu orang-orang yang salah artinya gitu. Iya. Sampai ngelakuin hal-hal yang salah tadi. Apakah ada juga yang nyuri beli narkoba gitu? Kalau di zaman saya itu masih minuman itu, Bro Aldo. Masih minuman. Nanti saya pas waktu SMP kelas 2-an lah kalau nggak salah ya. Itu baru yang obat-obat apotek gitu yang kayak di MP, koplok-koplok gitulah dulu. Ya, obat-obat penenang sebetulnya. Obat yang pokoknya bikin fly aja. Iya, gitu. Makan 10, makan 15 baru pusing gitu loh. Itu di zaman Bro Melki itu langsung kenal pil koplo itu langsung pakai di umur tadi itu, di SMP itu. SMP. Ya. Ada bukan cuma saya sih, ada teman-teman saya juga yang lain seumuran gitu kan. Jadi ya anak bawang lah suruh-suruh gitu. Jadi pada waktu itu memang belum gitu. Mungkin ada tuh tapi buat kita itu dulu kan narkoba itu kalangan atas Bro Aldo. Oh, masih langka gitu ya. Langka lagian begini. Pemakainya khusus gitu. Jadi siapa yang berduit, ada duit banyak nah dia pakai gitu loh. Kalau kita dulu kan hanya ya kalau Manado bilang cap tikus gitu Bro Aldo. Bagate ya. Bagate kita bagate minum. Lagian kan ya sekali lagi saya bilang kan ekonomi kan kita lagi memang susah gitu kan. Jadi juga kalau minum suka deket-deket teman baru bisa minum kan. Mulai bergaul kan
Giliran dikasih minum kan masih mau tapi nggak ada duit gitu kan. Sedangkan kehidupan orang tua saya itu kita dulu makanya saya bilang itu Bro Aldo itu susah. Berpindah-pindah. Ngontrak di rumah satu, ngontrak. Selesai itu lagi kalau mungkin ada yang mau tempatin situ, kita disuruh pindah lagi. Jadi kita pindah, jadi berpindah-pindah Bro Aldo. Berpindah-pindah. Pada satu waktu kita di satu rumah tuh. Jadi nggak ada listrik Bro Aldo. Yang lain udah ada listrik apa kita memang nggak ada. Jadi cuma lampu lampu memang tempel. Di rumah aja yang nggak ada. Jadi pada waktu itu sebelum kita nyambung dari orang, jadi kita bayar ke tetangga tarik kabel. Jadi masih pakai lampu tempel gitu kan. Pas pagi-pagi hitam-hitam semua hidung itu tuh Bro Aldo. Saya tahu, pernah ngerasain juga soalnya. Jadi kita ngalamin itu Bro Aldo. Boro-boro ada TV Bro Aldo. Jadi kita numpang nonton aja di tetangga gitu kan. Jadi sebegitu sulitnya kehidupan saat itu. Terus berlanjut sampai ke apa tuh? Setelah akhirnya gini loh, maksudnya kan cowok satu-satunya. Nah, akhirnya mungkin akhirnya dapat tempat rumah tinggal yang tetap gitu. Sampai akhirnya di satu tempat itu mulai lebih kenal lagi sama, kan kalau kita berpindah-pindah biasanya kan udah kenal, begitu kita pindah biasanya jauh tuh, apalagi daerahnya jauh. Tapi akhirnya gimana tuh sampai bisa lebih dalam lagi ke dalam mengenal segala sesuatu yang jahat. Dan kalau bilang soal tentang narkoba Bro Aldo, saya pada waktu itu ini yang sabu Bro Aldo saya bicara tentang sabu-sabu, ekstasi gitu kan. Itu udah naik tingkat udah naik dari SMP itu kan kita minum-minum apa itu maksudnya pil koplo gitu. Pas dari SMA kelas 1 lah. Kelas 1. Jadi saya kenal narkoba itu dari kakak saya sebenarnya, Bro Aldo. Kakak yang perempuan gitu. Kok bisa? Karena pergaulan mereka kakak-kakakku juga pergaulan mereka dulu ya sama. Mungkin ya kembali lagi karena kita orang susah gitu loh. Ekonomi memang bisa dikatakan ya memang nggak baik banget gitu loh. Jadi ya kakak-kakak mungkin ya udahlah tambah-tambah masukan mungkin pendapatan apa, tetapi ya pergaulan yang nggak baik juga gitu Bro Aldo. Dan satu titik saya kenal dengan yang namanya sabu ini dari kakak saya. Karena teman-teman kakak saya itu ada salah satu bandar besar Manado pada waktu itu. Karena ada pergaulan dengan bandar. Makanya bisa bertemu dengan sabu-sabu ini. Dulunya saya nggak tahu apa sabu, kenapa diisep-isep itu kan. Saya lihat-lihat gitu. Jadi kakak-kakak tuh di rumah make. Terus make. Bro Melki ngelihat sendiri. Ngelihat. Sampai dari awal nggak ditawarin sampai akhirnya. Di rumah bandarnya itu bandar besar. Jadi saya lihat pada waktu mereka jongkok di pojok-pojok make sabu. Dulu kan saya nggak tahu kalau itu sabu gitu kan. Udah pojok. Saya apaan itu kan. Tarik keluar asap kayak gitu, Bro Aldo. Sampai akhirnya dikasih cobain sama kakak. Dicobain. Di kakak yang kasih gitu atau Bro Melki yang minta? Saya penasaran pada waktu itu, penasaran apa sih itu gitu. Awalnya sih kakak sih awalnya nggak usah, tapi kan dia yang antar ke situ, dia yang bawa gitu loh. Saya penasaran dong Bro Aldo. Saya bilang coba dong. Ya temennya bilang ya udah sekali aja coba gitu. Gitu Bro Aldo. Sampai tahu ya. Sampai tahu udah deh balik-balik desa itu tuh. Udah tahu enaknya ya udah lanjut gitu ya. Terus sampai berkelanjutan. Enak naik tanda putih. Sampai berkelanjutan gimana tuh? Sampai itu Bro Aldo jadi saya udah ke situ. Jadi sekolah udah nggak benar tuh. Sekolah udah nggak benar gitu kan. Sampai papa juga akhirnya ngedidik saya dengan keras gitu. Sampai suka pukul dulu papa. Oke. Ketika sekolah nggak lanjut gitu kan, biasanya gini, ketika orang sedang bersekolah karena narkoba gitu kan, ada dua nih kalau buat saya. Satu, dia kecanduan dan maunya pakai terus gitu ya. Kedua, dia bisa menghasilkan dari narkoba ini. Nah, Bro Melki yang mana nih? Kalau saya sih gini, pakai, tetapi kalau bilang di wilayah Manado waktu itu, jadi saya cuma dibilang ini bisa nggak ke salah satu hotel gitu. Jadi kurir. Tapi saya nggak tahu itu dalamnya apa pada waktu itu gitu. Ya, saya jadi kurir aja gitu ya. Saya pada waktu itu nggak tahu antar apa ini. Nanti pas udah sininya baru ketahuan ternyata pernah saya bawa narkoba ke salah satu orang gitu di salah satu hotel gitu. Baru tahunya itu, dulu kan nggak tahu. Nah, akhirnya menghasilkan kan buat Bro Melki sendiri. Kalau untuk menghasilkan kan menghasilkan untuk saya tahu keuntungan saya sih enggak gitu. Cuman dulu kan dikasih duit gitu. Ini nih buat jajan gitu. Jadi saya nggak ngerti dulu Bro Aldo. Nah, jadi berhenti sekolah bukan gara-gara bisa mencari di dunia narkoba ya? Kalau juga ada narkoba kadang-kadang dikasih ekstasi, saya suka ambil, bawa, saya suka bagi teman-teman nih. Bukan dijual? Saya nggak jual pada waktu bagi-bagi itu. Aja. Saya bagi ini bagus nih, enak nih, bisa joget-joget kayak gitu dulu. Dulu kan langka, dulu kan wah susah nyari itu. Karena polos, langka, dan begitu kita punya hal yang susah dicari,
Akhirnya kita jadi mau kasih tahu teman-teman Masih juga. tahu teman, akhirnya ajak teman-teman gitulah. Oke, oke. Saya ajak teman-teman kita ke salah satu dikasih barang gitu, Oke, narkoba. Kayak gitu, Bro Jadi Aldo. terlibat narkobanya lumayan dalam dan dari kakak gitu ya, dari orang-orang terdekat ya. Orang-orang Jadi terdekat. dari orang terdekat sampai akhirnya mengenal. Jadi yang paling parah menurut Melki pemakaian atau pengenalan akan narkobanya saat di Manado itu sampai titik apa tuh? Jadi yang parahnya gini, Bro Aldo. Tadinya mungkin yang papa hanya dengar-dengar. Ya. Tiba-tiba aku sama kakak gitu. Oke. Jadi kita udah berani pakai di rumah. Pakai Jadi di bareng? kamar pakai bareng. Sama kakak itu tuh, jadi kita nggak ada batas ke diskotik bareng gitu loh. Bareng. Dua-duanya kakak ini. Dua-dua kakak. Dua-duanya. Oke, bertiga jadi ya. Bertiga. Tapi kakak yang setelah itu, ini kan tiga-tiga kita ini bandel semua, Bro Aldo. Yang kakak yang paling pertama itu tuh dia lagi nggak ada di Manado, jadi aku sama kakak yang kedua. Oh, yang kedua. Yang di tengah. Terus? Jadi kita sampai make narkoba itu di dalam kamar. Ya ponakan kita kan ngintip waktu masih kecil. Dia ngintip di lubang kunci tuh ada bolongan. Opa. Lagi ada asap-asap gitu. Pakai gitu. Yang papa pas taunya langsung itu lihat sabunya kayak apa. Pas ada teman dari kakak, dia datang ke rumah karena teman kakak ini paranoid juga, udah parno gitu. Dia datang ke rumah dengan posisi itu waktu hujan-hujan itu kayak horor-horor gitu. Hujan-hujan datang ke rumah, dia bawa sabu itu sekitar 2 G itu pada waktu itu. Dia 2 gram ya, G itu gram dulu. Dan pada waktu itu dia datang, "Pak, ini mereka berdua nih suka pakai barang ini gitu." Yang ngasih tahu temannya si kakak itu? Karena udah paranoid dia. Iya. Ini namanya sabu ini nih. Sabu sampai diambur-amburin itu tuh. Bapak, kamu sampai tadinya kan dengar-dengar sampai papa sendiri lihat loh. Sampai rame di rumah itu tuh, rame tapi bukan tetangga-tetangga, teman-teman gitu yang make narkoba gitu kan. Sampai begitu kita jadi udah make di rumah, udah kayak gitulah separah-parahnya itu, Dok. Itu separah-parahnya. Separah-parahnya itu, Bro Aldo, sebelum kita ke Jakarta gitu. Ke Jakarta itu keputusan sendiri atau? Yang sebenarnya sih karena gini ya, Bro Aldo, pada waktu itu kan udah putus sekolah kan. Udah kita udah ngomongin karena udah dengan pergaulan, Bro Aldo, sampai putus sekolah udah berapa kali dipindahin, tetapi ya sayanya udah nggak ada obatnya lah kasarnya. Udah nggak ada obatnya karena papa bilang, "Waduh, mau sekolah gimana lagi? Saya udah punya tato waktu itu sekolah udah punya tato." Jadi pada waktu itu memang papa ya namanya juga seorang bapak ya, orang tua gitu kan, dia lihat ya harusnya ini yang menjadi andalan mereka mungkin dalam keluarga, tulang punggung. Iya. Kayak gitu, Bro Aldo. Yang pasti mereka mau supaya gua lebih baik lah ya. Maksudnya untuk meneruskan lah, penerus lah gitu. Tetapi kenyataannya beda dengan apa yang mereka pikirkan gitu. Pengharapannya nggak seindah yang mereka pikirkan. Iya, betul. Dan pada waktu itu saya suka bilang, ya udah dah kalau begitu ke Jakarta ya. Apa akhirnya ya udah orang tua ya, papa dan mama. Ya udah kalau mau ke Jakarta gitu. Dan mungkin mereka mau saya ke Jakarta itu untuk menjadi lebih baik, Bro Aldo. Ke Jakarta gitu. Karena memang gini, kenapa saya ke Jakarta? Kakak juga yang kedua ini ke Jakarta duluan. Makanya si papa juga berani ngizinin. Karena udah ada persinggahan di Jakarta. Iya, dan memang ada keluarga sih. Cuman kan ada keluarga yang lain juga ya, banyak tante, oma gitu ada Jakarta. Cuman memang saya kan pada waktu itu kan lebih bebas kan, nggak tinggal sama keluarga. Pernah juga sama tante gitu kan, karena memang nggak bebas ya, tante kan udah dalam pertobatan semua kan keluarga sini, ngerokok aja nggak bisa gitu kan. Jadi pada waktu itu sama kakak duluan sini dengan ya pergaulannya masih nggak baik, Bro Aldo. Jadi ke Jakarta ketemu kakak, tinggal sama kakak juga akhirnya. Tinggal sama. Di daerah mana itu? Daerah Mangga Besar. Mangga Besar. Oh ya, mantap ya. Mantap. Memang ya nggak heran lah akhirnya di situ terlibat satu hal yang memang di Manado, misalkan di Manado kelas 2 nih ya, ke sana naik kelas. Gitu ya. Lalu apa yang dialami di Mangga Besar? Kita hidup di dunia malam, hidup dalam narkoba. Jadi kita mempekerjakan pasangan kita gitu. Mempekerjakan maksudnya? Mempekerjakan supaya menghasilkan uang juga di dalam dunia malam. Untuk kehidupan kalian berdua. Gitu. Sementara si Bro Melki saat itu memang gak ada kerjaan. Sampai akhirnya gimana? Pada waktu itu kan saya ke tempat teman, saya tinggal di situ gitu. Jadi minum apa semua lebih bebas gitu kan. Sampai pada akhirnya itu masih aktif make?
Iya, masih aktif make. Aktif make, aktif make itu udah ganja, udah kayak gitu Ya, lah. banyak lah di Jakarta. Banyak kan, namanya Jakarta kan, Bro Aldo. Apalagi teman-teman semua kan hidup di dunia malam kan. Jadi ya barang-barang begitu banyak lah. Ada yang enak udah pasti nawarin Bro Melki gitu ya. Apa enggak kalau pasangan-pasangan mereka setelah pulang kan bawa barang ini gitu kan, oleh-oleh gitu. Nah, itu yang kita suka pakai dulu. Sampai akhirnya gimana tuh? Sampai akhirnya saya tinggal di daerah-daerah Gajah Mada lah ya. Tinggal ke teman situ, itu lebih bebas lagi. Dan pada waktu itu mulai kenal sama yang penjual narkoba, Bro Aldo. Di Jakarta. Saya kenal dengan bandarnya dulu. Jadi pertama teman yang bawa gitu kan, yuk bro kita ambil barang gitu. Jadi yang bandar ini udah kenal saya gitu, Bro Aldo. Jadi kalau teman saya pun nanya, saya udah bisa karena udah dikenalin kan. Memang udah kenal di Jakarta, baru kenal di Jakarta, memang udah kenal di Manado? Enggak, di Jakarta. Memang orang Jakarta. Orang Jakarta. Oke, awalnya cuma ikut teman beli. Ikut teman. Sampai akhirnya bandarnya kenal sendiri dengan saudara Melki. Oke, terus gitu. Awalnya kan teman yang nganter gitu loh. Dan akhirnya bandar itu udah kenal saya. Gitu kan. Jadi kalau teman-teman itu sering saya beli gitu. Jadi awalnya bandarnya akhirnya ya udah bro, mending lu pegang barang gitu loh. Kayak gitu, Bro Aldo. Supaya lebih cepat ya daripada temen lu ke gua, mendingan lu pegang aja nih temen. Enggak subuh-subuh enggak ketok-ketok lagi kan. Dia lihat mungkin pasien-pasien yang dekat sama Bro Melki juga agak banyak gitu ya. Jadi enggak perlu udah enggak usah ke gua lah, langsung aja ke Melki gitu kan. Oke, kayak gitu. Jadi pas pada waktu itu dengan lebih dalam lagi sih, kan udah kenal kan, abis itu udah kenal si bandar A, kenal juga abis itu kebuka lagi kenal bandar B gitu kan. Jadi lebih biasanya kan begitu Bro Aldo dalam lingkungan narkoba, biasanya kan gitu. Itu udah apa sirkulasinya kayak gitu. Jadi dari semenjak seorang Melki ke Jakarta sampai akhirnya yang tadi dengan kisah-kisah ke tante, ke kakak dan sebagainya, ketemu teman-teman, nyari teman-teman sampai akhirnya megang narkoba gitu ya. Itu berapa lama sampai akhirnya kan saudara Melki ketangkap, Bro Melki ketangkap gitu ya. Nah, itu berapa lama tuh perjalanan di dunia narkoba di Jakarta? Di Jakarta itu saya 2000 sekitar ya belum begitu lama sih Bro Aldo, 4 tahun 5 tahun 4 tahun megang narkoba gitu ya, atau bergaul dengan narkoba dengan di narkoba Jakarta. 4 tahun lah, 4 sampai tahun. akhirnya ketangkep. Ketangkep itu masih di Jakarta kan? 4-5 tahun lah Bro Aldo ya. Itu ketangkep sebagai bandar. Iya, karena kan mau transaksi, saya mau barang. Jadi kalau mau dikilas balik gitu ya, apakah ketika kan dulu pernah susah, gitu kan, hidupnya susah. Berarti ketika mengalami suatu peningkatan walaupun dengan cara yang salah ya, dengan cara narkoba. Apakah di situ Bro Melki menikmati karena, sekarang gue udah bisa punya uang sendiri, atau mungkin saat itu juga ya saya nggak tahu ya, maaf gitu, mungkin bisa kirimin mama di Manado atau bisa beliin mama sesuatu sampai segitunya kan? Iya. Sampai segitunya. Memang karena kayak gini kan, Jakarta itu kan gampang uang bagi kita yang ada link, ada kerjaan, kita usaha, pikir kan ya gampang gitu kan untuk akhirnya dapat uang gitu loh. Dan pada waktu itu memang kadang suka ngirim orang tua. Jadi suka yang tadinya kan motor aja pinjam-pinjam ini bisa kebeli sendiri gitu, bisa kayak begitulah gitu. Orang tua taunya kerja ya? Orang tua taunya kerja. Dulu sampai gitu bisa pakai barang-barang emas gitu kan, mewah lah gitu kan dulu. Karena gini Bro Aldo, saya pikir kan ya duit gampang. Terus gini, karena memang juga kan saya pemakai gitu kan. Jadi ya sebenarnya sih keuntungan dari narkoba itu dulu saya kecil. Karena kan pemakai juga. Pakai, teman-teman datang ya pakai gitu kan. Kayak gitu. Jadi penghasilan sebenarnya yang kenapa ada duit ya karena pasangan saya dulu kerja malam itu sebenarnya. Gitu. Jadi berjalan terus ya. Karena ya dari pacar juga mendukung dunia malamnya, terus kesenangannya juga hobi makainya masih ada saat itu karena belum berjumpa dengan Tuhan. Oke, sampai titik mana tuh akhirnya seorang Bro Melki yang sampai ketangkep gitu ya? Boleh dilanjutin. Padahal gini, Bro Aldo. Saya waktu dari masih kecil saya balik lagi sebentar gitu kan. Sebenarnya waktu masih kecil itu saya kalau ke kampung, jadi ke oma saya kan semua itu mereka kan yang orang-orang yang udah takut Tuhan gitu kan. Oma, tante-tante, saya sering dibawa ke sekolah minggu. Kalau masih kecil suka masuk sekolah minggu. Dari lahir udah Kristen lah kan. Udah Kristen, udah tahu sekolah minggu, udah tahu Tuhan. Dan saya lompat lagi di masa yang pada waktu itu saya main narkoba. Dulu sampai mau jualan itu Bro Aldo, saya doa dulu.
Kadang-kadang mau transaksi saya bilang Tuhan tolong Tuhan supaya jauhkan dari razia, dari apa. Karena memang sebenarnya udah tahu Tuhan gitu loh. Oh, karena ngirim bawa motor, Bawa motor gitu kan ya? itu kan razia. Oke, ya. Ketika pas ada razia diperiksa gitu kan. Aduh kayak gitu. Giliran nggak dapat gitu pada puji Tuhan, makasih Tuhan gitu. Sampai gitu. Ya? Sampai gitu. berdoa dulu karena basicnya memang udah Kristen. dididik secara Kristen dan dikenalkan oleh orang tua kepada Tuhan gitu ya. Orang sampai sekolah tua. minggu sih ya, sampai segala macam. Berarti dulunya sempat aktif di gereja lah. Iya. Cuma karena pergaulan yang salah Pergaulan gitu ya, yang karena salah. udah biasa jadinya yang biasa ini jadi nggak ada artinya. Iya. Ada ketika kenal dunia yang baru. Oke? Terus gimana tuh? Sampai doa-doa gitu. Semenjak gitu kan. Saya pada waktu itu 2 kali ketangkap gitu. Pertama kali ketangkep gitu kan. Pertama kali ketangkep saya bilang Tuhan tolong Tuhan kalau bisa bebas. Saya mau tobat gitu kan. Saya mau tobat. Oke, pertama kali ketangkep jadi ada beberapa kali ketangkep? 2 kali. Oh, 2 kali. Yang gitu pakai pengacara karena nggak ada barang bukti pas dapat di tangan gitu. Dan pada waktu itu saya bilang sama Tuhan kalau bebas saya mau tobat gitu kan. Dan pada waktu itu memang pengacara itu sebenarnya bilang begini, kalau narkoba benar punya kamu saya nggak mau bantu. Dan pada waktu itu kan nggak takut dosa gitu kan. Bukan punya saya Pak. Sumpah jungkir balik pokoknya udah bukan punya saya Pak gitu. Akhirnya dibantu, akhirnya bisa bebas Bro. Jadi malam hanya semalam di Polres, di polisi, tahanan polisi, dan pengacara ini dia nungguin terus jagain saya sampai besok pulang bareng-bareng. Dan masih ada barang yang sisa pada waktu itu kan di rumah gitu. Saya umpetin barang-barang semua udah singkirin di luar karena kan ada penggerebekan kan. Saya udah info dulu. Tapi masih ada barang lagi gitu kan. Nggak ada tes urin atau apa gitu untuk membuktikan? Enggak. Oh, nggak ada. Saat itu nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Nggak ada tes urin, nggak ada. Terus? Dan pada waktu itu masih ada sisa. Saya juga sempat-sempatnya pakai di gambar Tuhan udah terakhir deh ini Tuhan gue mau pakai ini. Setelah pulang? Habis udah pulang gitu. Udah pulang masih pakai udah lagi? Pulang masih pengacara masih ngomong sama kakak saya yang tengah gitu loh. Kakak saya yang tengah di loncat lagi dia udah bertobat gitu, udah jadi dia sebenarnya yang udah nasihatin saya pada waktu itu, kamu tobat, kamu gini, kamu udah dan kakak tahu ya sepak terjang ya. Karena ya saya kenal narkoba juga dari dia dan saya ngomong begini sama dia, kan kamu yang ngasih kenalin. Pada waktu itu ya, bantalin terus karena udah keenakan gitu. Kan lu yang kenalin gua narkoba. Ngapain gitu kan sampai mau berantem gitu loh. Ngotot gitu. Dan pada waktu mereka masih ngomong-ngomong, kakak saya mungkin itu lagi ngucapin terima kasih sama pengacaranya. Saya di kamar mandi Bro Aldo masih pakai Tuhan terakhir deh Tuhan gitu kan. Jadi seakan-akan gini Bro Aldo, Tuhan itu kita lebih pintar, seakan-akan Tuhan nggak tahu apa yang kita akan mau lakukan ke depannya gitu Bro Aldo. Tapi kan memang pada dasarnya saat itu juga seorang Melki pasti ketika ngomong Tuhan ini terakhir kali. Ya saya juga pernah begitu soalnya. Tuhan ini terakhir kali. Tapi memang niatnya terakhir kali. Gitu, tapi besoknya sih lain cerita lagi. Hari gitu. Itu sih terakhir kali. Iya, terakhir kali. Karena memang ini barangnya juga barang penghabisan itu. Ketika besoknya ketemu lagi temen yang ngajakin ya ayo gitu ya, karena udah lupa. Tetapi gitu. pada waktu itu memang ada sekitar 2-3 hari memang kapal lagi teduh banget gitu. Kita nggak suka main di ombak-ombak lagi gitu kan. Teduh. Sampai gitu akhirnya bisa kembali lagi. Sampai kembali itu 1 bulan, ada jangka waktu sebulan kali. Langsung main lagi tuh benar-benar ketangkep. Sebenarnya ya bukan sebenarnya udah jalan Tuhan lah gitu kan. Temen gitu kan ya dicepuin gitu belagak beli barang gitu akhirnya ngetahunya dia udah ke gap tukar kepala. Tapi ya mungkin tuh udah jalannya caranya Tuhan gitu loh. Terus si penangkapan yang terakhir gitu, yang kedua yang terakhir dan itu bener-bener gimana tuh? Sampai betul-betul mengalami kerutan ya atau ke lapas ya saat itu. Iya, gitu Bro Aldo. Gimana tuh prosesnya ketika? Dan pada waktu ketangkap itu kedua kali, memang saya kedua kali itu saya bilang ya Tuhan memang salah saya gitu loh. Salah saya pada waktu itu, pas waktu ketangkep di saya itu waktu itu udah minta ampun sama Tuhan. Minta ampun lagi, beneran. Ini udah beneran ini. Pas waktu ketangkep di Polres Pusat pada waktu itu nggak apa-apa kita ngomong aja Polres Pusat. Jadi di dalam sel itu saya sampai minta ampun Tuhan, bener Tuhan, ampun Tuhan, ini udah bener-bener nih gitu kan. Minta ampun sampai pada waktu itu sempat nggak mau ngerokok kali itu karena mau minta belas kasihan Tuhan biasa karena ada maunya gitu kan. Biasanya kan gitu kan, kita ada maunya Tuhan, bener deh Tuhan. Kayak Tuhan nggak tahu aja gitu loh kan. Nah, pada waktu itu saya belajar puasa di dalam gitu supaya minta keringanan hukuman. Biasa kan gitu Bro. Sebetulnya sih bukannya biasa karena memang niatnya memang tulus, karena memang ketakutan.
Rasa takut itu yang membuat akhirnya saya percaya ketika kita mau bener, ya ini bukti kebenaran saya Tuhan, bukti keseriusan saya, gitu. Padahal sih ya enggak, ya kan nggak mungkin, tapi nggak janji juga sih Tuhan, kan nggak mungkin juga kita ngomong begitu. Karena bilang begini, Tuhan minta ini dong supaya bisa hukumannya murah, bisa dapat 1 pasal gitu kan, jangan 2 gitu kan, jangan pengedar pemakai, kalau bisa pemakai aja gitu kan. Pada waktu itu ya udah dengan seiring waktu berjalan gitu kan, akhirnya dipindahkanlah ke rutan gitu. Itu Bro Aldo. Berlayar juga akhirnya, berlayar, dan pada waktu itu ya udah berlayar. Awalnya kan karena baru tahu situasi, ternyata begini gitu kan, penjaranya Jakarta gitu kan. Kalau di Manado kan kita udah biasa masuk lah ya, kayak begitu, maksudnya tahanan gitu. Akhirnya setelah akhirnya berlayar juga ke kapal besar lah ya kita sebutnya, ke rutan saat itu ya. Jadi begitu masuk ke rutan yang ada di Jakarta ini, salah satu rutan itu juga nggak jadi gampang ya, Bro Melki ya. Semakin susah, semakin penuh perjuangan ya. Boleh di-share nggak gimana tuh? Pada waktu itu Bro Al gini, ketika saya singkat aja Bro Al ya, lebih keren gitu. Oke, Bro Mel. Lebih keren. Jadi pas pada waktu itu dipindah ke salah satu rutan. Awal-awal 1, 2, 3 hari kan menyesuaikan biasa. Ya. Dan pada waktu itu dengan beriringnya hari, ya kan, ternyata saya lihat, wah ternyata bebas juga gitu loh. Pada zaman saya dulu gitu. Mungkin 2006, sekarang ya? 2006, mungkin sekarang udah berbeda lagi gitu kan. Zaman saya dulu. Jadi kita bisa bebas gitu di dalam gitu. Ternyata nggak jauh beda sama di luar sama di dalam. Nggak jauh beda, malah lebih nggak takut-takut gitu loh. Lebih galakan di dalam gitu ya. Lebih galak di dalam gitu loh. Jadi pada waktu kegiatan di salah satu rutan, saya pada waktu itu ke gereja. Pada waktu itu ada orang Ambon satu. Dia ajak gitu. Mana ada kamu ya? Mana ada? Ke gereja lah gitu, ke gereja. Jadi diajak saya waktu itu ke gereja. Ke gereja kan biasa lah, udah lama nggak ke gereja kan datang pelongok-pelongok gitu kan. Pas pulang dari gereja, pakai lagi Bro Al gitu kan, di blog gitu kan. Pada zaman saya dulu gitu. Belum kan. ada niat atau gimana untuk ke Tuhan ya, belum. Jadi pada waktu itu yang kita Tuhan ampun Tuhan udah mau tobat udah begini. Di dalam gereja. Dalam gereja kan? Pada waktu itu dulu gitu kan, pas udah kena di salah satu lingkungannya, wow. Keadaan akhirnya membuat saya lupakan apa yang saya katakan dulu lupa gitu. Lupa diri gitu loh. Dan pada waktu itu Bro Al, saya ke gereja waktu pertama kali ke blog, pakai lagi gitu kan. Besoknya lagi ke gereja, kadang-kadang saya dengar juga teman-teman yang mereka yang udah pengerja, enak nggak barang, enak nggak kayak begitu di dalam gereja. Gitu. Enak barang semalam kayak gitu. Jadi yang tamping juga waktu itu. Jadi enggak saat itu ya, ketika Bro Mel ke gereja, apa kan pasti kan ada pujian, penyembahan gitu kan, doa. Ada nggak di situ saat-saat ingat lagi sama kesalahan, terus rasa pengen bertobat gitu atau gimana? Pada waktu itu Bro Al masih agak masih malu-malu lah ya. Gitu. Namanya udah lama nggak ke gereja gitu kan. Tiba-tiba mereka nyembah gitu kan. Ya saya walaupun terlahir dari karismatik gitu kan. Ngeliat kok rasa kayak belum sedalam itu ya. Iya. Oke, belum sedalam sekarang untuk memahami Tuhan seperti apa gitu ya. Dengar firman. Jadi juga nyanyi saya lihat kiri kanan gitu, ada yang angkat tangan, lihat orang nangis gitu kan, belum tersentuh Bro Al. Nanti udah dengan hari berganti hari terus begitu, ada satu titik ya benar-benar saya akhirnya air mata keluar juga. Gitu. Ada saatnya Tuhan menjamah. Tuhan. Karena memang kalau menurut saya ya Tuhan lihat respon awal kita Bro Al. Betul. Memang pertama kali kita masuk itu kan namanya pertobatan berproses pada waktu itu. Nggak langsung ke gereja langsung bener-bener wah kudus banget gitu kan, benar banget gitu loh. Berproses pada waktu itu. Dan satu titik pada hari bagaimana saya keluar air mata itu bukan karena sedih, Bro Aldo ya, sedih dengan bagaimana saya di dalam penjara. Itu benar-benar kok saya rasa kayak hancur hati gitu loh. Ada rasa penyesalan kok gue begini banget gitu loh. Sampai begitu. Jadi saya pertama sebelum air mata keluar saya lihat dulu kiri kanan ada yang nangis. Ada yang nangis. Jadi saya makin berani gitu kan. Ya udahlah bodoh amat lah di kanan kiri saya depan belakang gitu saya. Akhirnya jadi begitu. Dan ketika udah air mata begitu, apakah udah tobat? Belum juga. Ke blok masih lagi. Dan biasa kan kalau sampai ke blok, namanya kita orangnya suka-suka buka kaos kan. Pada waktu itu saya di salah satu blok itu kan yang foreman lah ya, yang dialah yang mengepalai salah satu blok gitu kan ya, sama lah orang Manado. Jadi kita sama-sama kayak kita inilah sama lah gitu karena jadi sama kayak pengerjanya mereka lah kayak gitulah.
Satu geng lah gitu ya. Satu geng, jadi nggak ada biaya iuran apa enggak lah. Oke. Jadi semua mau saya mau keluar mau Ya. apa kayak gitu. Free in charge ya, Oh, karena free in charge. satu geng. Oke. Jadi satu titik itu pada waktu malam hari, Bro Al, memang kan saya tahu sedikit main gitar lah. Oke. Saya suka buka baju gitu kan. Jadi di blok itu kan, di dindingnya blok gitu kan. Jadi itu kan sama kayak asrama kan gitu. Ya, ya. Kita lantai 3 gitu. Saya suka main gitar gitu kan. Main gitar, ku telah mati dan tinggalkan kayak gitu. Jadi kok air mata ini gitu, ada rasa penyesalan kok, tapi keadaan ini yang membuat sampai kayak menarik, jangan dulu gitu. Tapi dari dasar hati udah pingin gitu loh. Ada pergumulan malam itu ya. Pergumulan benar-benar. Dan pada waktu itu kan ya biasa lah, ini udah rahasia umum, kalau ada orang tahanan baru kan mereka takut-takut lah kalau mau deket-deket gitu kan. Apalagi bukan, tapi memang pada waktu itu memang saya nggak suka begitu-gitu sama main-main tangan gitu lah sama orang-orang tahanan. Jadi mereka lihat kok ini orang tuh begini gitu loh. Ada tato kok suka begini, baik kok gitu. Beda gitu kan. Pada waktu itu memang ketika saya nyanyi air mata keluar, apakah sudah jadi pertobatan yang benar-benar wow, benar gitu? Enggak, belum, Bro Aldo. Proses hari demi hari, masih juga jual masih bikin-bikin paketan juga masih dulu gitu kan. Jadi kerja sama-sama bandar juga di dalam. Ya udah jadi rahasia umum lah kan. Tadi ya kayak jadi apa, jadi anak buahnya gitu ya. Jadi geng, jadi geng gitu ya. Jadi kan maksudnya ada teman-teman juga yang masih megang kan gitu. Jadi saya ambil juga kayak gitulah, Bro. Ya kegiatan di luar kegiatan masih di dalam lah gitu ya. Gitu. Jadi pada waktu itu ketika saya udah nangis-nangis pun udah apa, itu belum langsung instan, Bro Aldo, bahwa satu titik di mana pada waktu itu malam-malam gitu habis selesai pakai narkoba juga, sabu. Bayangin aja, Bro Aldo, itu kejadian sampai wahyu itu baca karena pakai nyabu itu tuh. Ditanda-tandain pakai stabilo gitu. Dari kejadian sampai wahyu, Alkitab masih ada sampai sekarang. Gua nggak mau. Tapi habis pakai narkoba. Habis pakai narkoba karena nggak bisa tidur. Ya. Nggak bisa tidur, terus namanya kan suka ingat-ingat yang begitu. Kok sedih banget, nggak begini gitu loh. Kayak begitu juga, nggak tahu yang saya alamin sih itu, nggak tahu yang lain gitu kan. Sampai baca itu kejadian, besoknya sampai begitu panjang kan, nggak tidur-tidur. Sampai begitu. Dan mungkin gitu loh. Tuhan melihat gitu loh. Ini orang sebenarnya udah mau gitu loh. Kayaknya ini udah perlu diselamatkan ini kayak. Saya turun kayak gitu. Oke. Bisa dibilang begitu. Kita bercanda ya. Biar nggak tegang, sahabat Goshen. Jadi pada waktu itu ketika saya udah pakai narkoba, udah nangis baca gitu. Satu hari demi hari saya ambil komitmen, saya merenungkan pada waktu itu. Apa tuh? Malam sekitar ya subuh lah ya. Jam-jam setengah 2-an lah. Setengah 2-an. Memang sih ya rutan nggak pernah tidur sih, rame-rame terus. Mau jam berapapun juga gitu kan. Dan pada itu saya kembali lagi saya suka sandar dinding. Orang saya kan begitu kadang-kadang. Sandar, saya merenung gitu kan. Kok saya begini-begini terus gitu loh. Saya ingat masa kecil, padahal masih kecil, masa kecil dulu tuh itu takut Tuhan gitu, maksudnya suka sekolah minggu. Dan saya bilang, Tuhan, saya mau berubah gitu, pingin banget berubah. Mulai ada timbul satu keinginan gitu kan. Tuhan, saya mau hidup benar. Karena juga begini, Bro Aldo. Saya berpikir ketika saya masih dalam kehidupan yang begini, bebas saya pasti begini lagi. Ya. Saya udah bilang, Tuhan udah capek gitu loh. Saya udah capek gitu loh dengan hidup yang begini, capek. Memang daging memang enak untuk gitu-gitu. Tetapi padahal udah capek. Nggak tidur, udah kayaknya udah stres dari luar, dapat kabarnya stres, kayaknya udah memang benar-benar capek gitu loh. Dan pada waktu itu saya ambil tindakan, sebenarnya sih berdua, ada yang senior saya, satu sama-sama orang Manado. Sebenarnya sih dia yang begini, Mel, apakah kita pindah aja kayaknya ya? Satu kali dia ngomong sebenarnya itu dari dia. Terus ya udah pindah aja. Kayak gitu, Bro Aldo. Dan pada waktu itu ternyatanya dia cuma ngomong doang gitu loh. Dan saya percaya itu bukan secara kebetulan dia ngomong begitu. Dia ngomong doang, malah dia nggak mau pindah. Malah nahan, bayar untuk nahan. Dan pada waktu itu ketika saya, ya udah deh, saya mau pindah. Tanya-tanya kabar, bagaimana caranya. Terus di salah satu LP Tangerang itu, apakah narkobanya kayak gimana? Dan dapat kabar nggak parah gitu loh. Nggak separah yang saat itu tempati ya. Gitu. Memang mungkin ada, cuman nggak separah, nggak segimana gitu loh. Jadi bisa dikatakan ya yang salah satu lapas yang sepi narkoba lah bisa dikatakan. Pada waktu itu saya ke register, Bro Aldo. Saya ambil tindakan.
pas pada malam-malam saya subuh lah bisa dikatakan saya merenungkan kok ada rasa penyesalan. Pada besoknya itu benar-benar saya ambil tindakan, masih dalam posisi kencang itu tuh. Masih dalam posisi apa Masih baterainya masih berasa, gitu kan, masih pengaruh dengan narkoba, sabu-sabu waktu itu. Dan pada waktu itu saya ke register, saya memang ada duit kan, saya memang udah minta uang sama kakak gitu loh. Bisa kirimin uang nggak sebelum saya ke register waktu itu ya, untuk saya mau pindah LP gitu. Yang udah sebelumnya Bro Melki cek bahwa di sini aman, saya narkobanya narkoba aman, nggak segila yang saat ini ditempatin. Saya coba minta tolong gitu ke, saya udah nggak pakai uang narkoba, itu kan saya minta uang dari luar, dari saudara kakak. Dan pada waktu itu saya akhirnya ke register, dan secara kebetulan register itu orang Manado pada waktu itu. Dan saya bilang, Bu, bisa nggak untuk pindahkan saya ke LP, salah satu LP di Tangerang gitu loh. Dan pada waktu itu ibu kaget, kok lu mau bayar, lu mau minta pindah gitu. Sedangkan yang lain mau bayar berjuta-juta untuk tahan di sini. Untuk tahan di tempat itu. Ada apa gitu loh. Dia bilang, enggak lah Bu, pindahin saya aja gitu loh. Kapan kalau ada waktu perpindahan napi gitu kan, orang tahanan untuk dipindahkan ke LP, kalau saya juga ke salah satu LP Tangerang gitu, yang saya minta ke ibu ini, kalau bisa saya diselipin situ juga nama saya gitu loh. Dan puji Tuhan nggak waktu lama lah, nggak nyampe seminggu, tiba-tiba dipanggil nama saya ada di dalam. Nggak sampai seminggu tuh ya? Nggak sampai seminggu. Dan saya percaya ini adalah pekerjaan Tuhan, Bro Aldo. Gitu. Karena dengan cepatnya, karena mungkin ya awalnya Tuhan lihat respon saya, sebenarnya nih anak ini udah mau benar-benar gitu loh. Tapi mungkin keadaan nih anak ini belum terlalu kuat, gitu. Jadi benar-benar Tuhan mempermudah. Tuhan mempermudah ketika nama saya dipanggil, wah saya cepat. Cuman itu baju kan ya sepasang kayaknya sama Alkitab gitu kan. Yang lain ditinggalin semua. Gitu. Makanya saya suka bilang itu kan, nanti saya ceritain kenapa cuma sepasang, 2 pasang itu karena nggak bawa apa-apa. Emang nggak bawa apa-apa gitu kan. Emang nggak mau bawa apa emang nggak dibawa? Enggak disuruh boleh bawa tuh, katanya ada salah satu hamba Tuhan, nanti saya bawa lah gitu, tapi berbulan-bulan nggak dibawa-bawa gitu. Tapi mungkin proses ya. Tadinya dijanjiin mau dibawain gitu. Mau dibawain gitu kan. Oke. Tapi akhirnya dibawa juga sih, Bro. Sampai akhirnya bisa akhirnya. Dan pada waktu itu ketika saya nama saya dipanggil, saya ke salah satu LP di Tangerang. Pada waktu itu memang awal-awal ya, namanya kita mau menyesuaikan lagi kan. Pada waktu itu mungkin Bro Aldo udah di dalam dulu salah satu LP itu ya. Ya, tahun 2007 berarti. 2006 2007. 2006. Ya, 2007 sama lah ya. 2007. Pada waktu itu ketika saya di salah satu lapas Tangerang itu, saya juga gini, maksudnya Tuhan, maksudnya berikan kekuatan gitu loh. Saya masih nggak tahu apa-apa nih, masih memang blank banget dalam keadaan ini gitu. Sama kayak diasingkan begitu loh, nggak tahu loh siapa gitu kan. Pada waktu itu benar-benar ketika mungkin saya punya hati untuk Tuhan selalu buka jalan, Bro Aldo. Tuhan ketemuin dengan ada yang kenalan, ternyata ada teman juga di dalam yang bisa bantu gitu loh. Bisa juga mudah langsung masuk, bisa ke gereja. Pada waktu itu kan ini dulu kan dipindahin salah satu blok dulu, namanya apa tuh? Ya di penampungan dulu. Di penampungan dulu kan belum boleh keluar dulu gitu kan. Masih asimilasi atau apalah gitu namanya. Iya, tapi puji Tuhan pada waktu itu bisa gitu loh. Dan pada waktu itu saya ke gereja, mungkin Bro Aldo tahu lah, celana-celana pendek gitu kan, benar-benar saya diproses pada waktu itu. Saya diproses, saya bilang, Tuhan, saya mau betul-betul di dalam Tuhan. Tetapi memang awal-awalnya kan begitu, tetapi dengan berminggu, udah mulai masuk bulan, udah mulai kadang-kadang ada kejenuhan gitu kan. Kan begitu kan dalam musim ini, pindah musim, berganti-ganti musim. Tetapi saya tahu sih Tuhan selalu ada di setiap musim. Tetapi pada waktu itu, Bro Aldo, saya kok jenuh lagi ya gitu loh. Ke gereja pun celana-celana pendek, terus malu sama teman-teman gitu kan. Pada waktu itu saya bilang, Tuhan tolong dong, maksudnya kasih kekuatan gitu loh, untuk saya tetap boleh sungguh-sungguh dengan Tuhan. Habis itu kita bisa akhirnya ngasih waktu dengan Tuhan pagi, siang, malam. Dari mana ya? Dari dalam, dari lapas. Setelah akhirnya seorang Melki merasa jenuh karena begitu-gitu aja, malu pakai celana pendek dan sebagainya, apa yang dilakukan? Apakah berdoa sama Tuhan atau akhirnya melakukan satu tindakan lagi yang akhirnya membuat segala sesuatunya akhirnya apa yang diinginkan, kayak misalkan mau celana panjang atau apa akhirnya bisa punya, itu gimana? Pada waktu itu kan gini, memang saya tahu sekali Tuhan itu ketika dia mendewasakan kita, dia dewasakan dengan sempurna. Amin.
Dia mau proses kita untuk kita tahu gitu loh. Ya. Pada waktu itu memang diproses Bro Aldo itu sekitar sebulan kayaknya lah. Celana pendek itu, terus ada 2 celana pendek, ganti kaos gitu-gitu. Terus dan pada waktu itu, Tuhan tolong dong Tuhan, saya mau celana panjang, malu gitu kan. Dan pada waktu itu ada salah satu di gereja itu, pada di Tangerang pernah ngomong gitu. Kenapa nggak juga suka gitu kalau memang, karena waktu itu kan saya pernah ikut vokal grup waktu itu. Di Lapas Idol ya kalau nggak salah ya? Belum. Antar lapas pada waktu itu yang pertandingan vokal grup waktu di saya Salemba kan pernah dikirim juga gitu kan. Oke, yang kalau nggak salah kita ketemu. Kan? Iya. Ya itu kan Lapas Idol kan? Lapas Idol itu namanya. Lapas Idol. Oh iya itu. Itulah pokoknya. Dan pada waktu itu disitulah bagaimana saya lihat bagaimana Tuhan menuntun Bro Aldo. Oke. Hari demi hari Tuhan terus menuntun, memang sih setelah melewati proses sebulan itu. Oke. Di situ baru saya lebih lagi nyata ngelihat, tadinya kan bayang-bayang. Memang saya tahu Tuhan hadir. Oke. Masih bayang-bayang, kayaknya udah mulai kayak gitu kan. Mulai nyata terus sampai begitu. Oke. Jadi kalau buat saya pribadi itu tindakan profetis sekali lagi yang seorang Melki lakukan itu ketika dia datang ke register dan meminta sesuatu yang biasanya para warga binaan atau napi itu nggak mau seperti itu ya. Mereka lebih pilih tahan ya. Tapi saya salut buat Brother Melki udah berani ngambil tindakan untuk minta dipindah. Di mana ini adalah awal ya kehidupan seorang Melki dengan Tuhan itu dimulai. Bukan begitu? Iya. Oke. Terus selanjutnya gimana tuh Bro Melki? Dan pada waktu ini udah di Lapas Tangerang ya. Udah di Tangerang. Udah di Tangerang. Memang sebelum waktu itu kan saya pada waktu itu Bro Al satu agak malu, agak khawatir gimana. Kan pada waktu saya di penjara, orang tua kan nggak tahu saya di penjara. Oke, sampai bebas. Bebas baru mereka tahu. Saya ceritain. Jadi orang tua nggak tahu. Dan pada waktu saya, gimana Tuhan ya. Kan saya bilang tadi seperti ada musim ini, kayaknya saya ada rasa jenuh, ada rasa khawatir, kayak gitu kan. Dan satu firman yang saya dapat, menguatkan banget, di Yohanes 14 ayat 1, dia bilang begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, dan percayalah kepada Aku. Amin. Itu yang benar-benar bikin kuat, benar-benar itu telak banget itu. Sampai akhirnya betul-betul kuat. Sampai benar-benar jangan gelisah gitu loh. Ya. Lu percaya aja gitu loh. Kalau gua yang kasih lu ke sini, ada gua gitu. Sampai kayak ngomong begitu. Oke. Artinya kayak ada penjamin gitu ya. Ada penjamin, terus tiba-tiba yang tadinya di musim yang saya udah mulai kayak kering. Bukan kering, ada jenuh sih. Ya. Agak jenuh, mulai ada semangat lagi, Bro Aldo. Mulai on fire lagi. On fire lagi. Karena kan ya di dalam kan saya ya baca Alkitab, bangun ya, jadi itu rutinitas benar-benar yang saya terus lakukan. Hal yang dulu nggak pernah dilakukan jadi dilakukan di situ gitu ya. Betul. Sampai apa tuh? Sampai gimana gitu? Sampai pada waktu itu saya minta Tuhan kalau bisa minta celana panjang dong gitu kan. Sampai di situ. Karena kan yang saya udah sering-sering katakan kan cuma muluk-muluk ya, nggak muluk-muluk minta celana panjang lah Tuhan, supaya maksudnya kalau ke gereja ada celana panjang gitu. Memang sih ketika melihat teman-teman udah melayani, ada rasa kerinduan gitu kan, pingin melayani gitu kan. Pingin kayak gitu juga. Pasti lihat saya dulu tuh ya? Enggak ya? Enggak. Oke. Pada waktu itu bercanda-bercanda sahabat Goshen. Jadi pada waktu itu saya ketika ngelihat itu ada rasa untuk Tuhan, saya juga mau gitu loh. Tetapi dengan ada rasa kemauan, Tuhan ada juga di situ loh. Tuhan benar-benar tenang aja, lu lewatin proses dulu. Jangan jadi kayak gini, ada yang mau cepat instan, akhirnya nggak merasakan lah yang apa yang diproses ini. Akhirnya buahnya nggak ada. Kayak gitulah Bro Aldo. Tetapi memang Tuhan mendewasakan itu dahsyat gitu, lewat proses gitu Bro Aldo. Jadi ketika datang ke bulan Tuhan, bisa enggak gitu kan, maksudnya ada celana panjang, kan malu gitu kan. Udah hampir 2-3 minggu, udah nggak tahu udah hampir sebulan atau 2-3 minggu lah gitu kan. Celana pendek, terus malu. Terus, dan pada waktu itu ke gereja, Bro Aldo, iblis bicara terus, lu lihat kan, lu ikut Tuhan kan. Lu kayak begini gitu loh. Begini gitu loh. Dan pada waktu itu memang ada rasa-rasa rupa kayak mau mikir lagi, kok begini banget ya? Gitu. Kembali lagi kenapa saya kuat yang tadi saya bilang, yang firman Tuhan itu yang bilang, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku gitu loh. Bagaimana menguatkan. Itu menguatin banget. Karena dalam lagi apa ya? Saya kayak jenuh rasa jenuh gitu kan, rasa jenuh kok begini-begini. Ya firman itu yang nguatin saya. Itu memang telak ngomong, aku bilang Tuhan thank you banget gitu. Menguatkan banget. Menguatkan. Gitu ya? Karena memang hati lagi gelisah gitu loh. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa dan percayalah juga kepadaku gitu loh.
Jadi pada waktu itu saya bilang, ya udah Tuhan, aku mau ikutin proses gitu kan. Singkat cerita pada waktu itu ada dari yayasan atau gereja mana datang, mereka bawa celana-celana bekas yang layak pakai. Saya kebagian tuh celana panjang tuh waktu itu. Akhirnya gitu. Bisa ada celana panjang gitu lalu. Tetapi jawaban doa ya ini ya. Jawaban doa. Jawaban doa ya. Iya, jawaban doa. Kalau mungkin yang lain pikir ini kan biasa. Menurut saya ini luar biasa. Karena pada waktu inilah yang saya butuhkan gitu loh, yang saya perlukan gitu loh. Dan tiba-tiba dijawab Tuhan. Karena kan kenapa waktu itu saya pingin celana panjang, saya juga pingin sebenarnya rindu melayani gitu loh. Karena kan kembali lagi yang saya ngomong tadi, saya udah lihat teman-teman melayani kayaknya indah banget gitu kan. Pingin gitu kan. Dan singkat cerita akhirnya lewat proses demi proses akhirnya bisa melayani juga. Akhirnya gitu. Untuk apa? Maksudnya daftar ke pelayanan atau gimana tuh? Bisa sampai akhirnya melayani. Melayani di dalam itu teman-teman kan ngajak, awal-awalnya bantu-bantu gitu kan. Cabut-cabut rumput gitu kan di luar kan ya. Iya Bro Aldo tahu lah gitu kan, beres-beres bangku ngepel gitu kan. Tetapi memang gini, mesti lewatin itu dulu. Namanya hati hamba ya, hati hamba. Benar-benar. Jadi ini hari-hari semakin menjadi sungguh-sungguh kepada terhadap Tuhan ya. Iya. Tapi memang benar harus lewatin proses. Dan ketika lewatin proses gitu udah pada waktunya akhirnya mulai gitu Tuhan percayakan saya akhirnya bisa main musik gitu loh. Main musik ya, Bro Aldo tahu lah gitu udah sore kotak-katik sendiri apa gitu kan. Kita latihan bareng sebelum habis mandi, selesai mandi gitu kan. Sambil nunggu mandi, nunggu jatah mandi gitu. Jatah bareng itu udah di giliran lu bisa well-nya gini-gini catat-catat sampai begitu-begitu. Jadi lewatin masa-masa itu Bro Aldo. Dan disitulah saya lihat, wow Tuhan itu benar-benar menyertai. Yang Tuhan bilang janganlah gelisah, benar-benar Tuhan ada gitu loh. Dan memang pada waktu itu kan kegiatan di lapas itu Bro Aldo, memang begitu kan, pagi kita ke gereja. Jadi rutinitas sehari-hari itu Tuhan sama Tuhan, sama Tuhan, sama Tuhan. Dan saya singkat cerita gitu, sampai pada satu titik ada teman-teman yang melulu kayak orang gila gitu. Karena kan kalau udah balik ke blok gitu kan, udah sore kan udah tutup yang pagar yang paling depan kan sebelumnya. Jadi kadang-kadang saya di pohon jari itu saya nengok ke atas Bro Aldo, saya ngomong-ngomong Tuhan gitu. Kayaknya Tuhan itu dekat banget gitu loh. Dan benar-benar mujizat banyak banget yang saya alamin gitu loh. Gini, saya percaya Tuhan bukan karena Tuhan memanjakan dengan mujizat, enggak gitu juga gitu loh. Tetapi benar-benar ketika saya benar-benar hidup mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu benar-benar loh. Tuhan memperlengkapi, Tuhan memberikan loh mujizat gitu Bro Aldo. Jadi benar-benar ya kalau kita mau lihat ketika punya kerinduan ya, seorang Bro Melki memiliki kerinduan dari salah satu penjara di Jakarta sampai akhirnya dioper ke daerah Tangerang ya, memiliki kerinduan ya teman-teman bisa dengar tadi ya ketika seorang Melki punya kerinduan untuk mau bertobat dan yang terpenting adalah tindakan yang diambil. Ketika Bro Melki mengambil tindakan, walaupun akhirnya ketika sudah ada di lapas Tangerang pun itu bukan satu hal yang mudah ya, masih berat ya. Masih banyak pencobaan, proses, ujian, sampai ngerasa tadi jenuh, ngerasa kering, ngerasa Tuhan saya udah pindah nih, tapi kok begini-gini aja. Tapi akhirnya Tuhan bawa lagi ke tuntunan-tuntunan Tuhan yang luar biasa, sampai akhirnya seorang Melki bisa melayani. Itu kan satu hal yang kita mungkin sama seperti saya, ngimpi aja nggak berani. Betul kan, kayak sama seperti saya. Kalau Bro Melki kan dari kecil udah sekolah minggu, kalau saya kan dari pindah-pindah agama. Tapi satu hal ketika kita bisa melayani, Tuhan kasih izin itu ya, itu karena tindakan yang udah kita lakukan. Jadi teman-teman boleh punya keinginan, ingin bebas dari narkoba, dari seks bebas, dari apapun. Tapi ketika kita melakukan satu tindakan yang profetik, yang betul-betul, dan penyertaan Tuhan itu nyata. Itu yang mau Bro Melki sampaikan. Saya ngeliat banget gitu gratefulnya seorang Bro Melki ya, sampai dia ngomong sama sama Tuhan, Tuhan gitu di luar gereja ke langit gitu ya saat sore mau balik ke kamar gitu ya. Saya thank you sama Tuhan, itu kan rasa terima kasih yang betul-betul harus kita lakukan sebetulnya. Jadi yang pertama kalau saya mau ambil kesimpulan, tindakan yang nyata yang Bro Melki lakukan, akhirnya Bro Melki bisa mengikuti prosesnya sampai bisa bersyukur terus. Nah, bersyukur ini juga penting sampai Bro Melki bisa ngelewatin semua dan sampai akhirnya titik di mana tuh yang Bro Melki anggap ini salah satu sama Tuhan tuh memang harus gue lanjutin sampai kehidupan gue di luar. Di dalam itu apa yang Bro Melki alamin yang betul-betul menjadi trigger atau menjadi acuan untuk Bro Melki bisa bertahan dalam Tuhan sampai hari ini. Karena yang menjadi acuan itu Bro Aldo ketika Tuhan sudah mempercayakan melayani gitu. Dan saya, kok saya bisa begini ya? Ternyata kok bisa begini ya? Dari situ saya bilang, wow Tuhan, berarti saya percaya Tuhan udah memperlengkapi gitu. Dari situ gitu. Maksudnya ketika itu saya bilang Tuhan, apa yang saya sudah janji sama Tuhan, saya sudah
bilang sama Tuhan gitu kan. You pikir aja Bro Aldo, kadang-kadang keluar dari gereja kan kita kalau mau ke blok kan lewat lapangan gitu kan. Kadang-kadang kan kalau gue cuma sendiri gitu kan, gue jalan sambil nengok ke langit. Pokoknya ada kayak begitulah gitu loh. Saking Dan gimana sama Tuhan saya gitu bilang ya. Tuhan, thank you banget. Bayangin Bro, ada satu titik nih, saya sedikit ini dulu ya gitu. Di waktu kita tidur kan kamar saya kan itu jadi kan bentuk L begini kan. Saya L cuman pojok dikit itu tuh, terus ada lemari di atas gini kan. Oke. Ternyata teman-teman lagi masak air tuh. Masak air mendidih udah subuh. Saya lagi tuh ternyata udah kebakar terus lelehan-lelehan yang plastik itu udah kebakar. Teko plastiknya, oke. Udah netes-netes dengan api-apinya. Saya adik nggak kenapa-napa, nggak kena loh. Padahal udah sampai begitu saya bilang, ih, luar biasa banget itu kamar, udah ngebul dengan asap, udah apa. Itu kok lelehan cuma di samping-samping. Padahal di atas kepala gitu loh. Itu lagi tidur posisinya? Lagi tidur. Iya, penyertaan Tuhan luar biasa. Makanya aku bilang, Tuhan kok sampai begitu ya? Maksudnya, ini kita kembali lagi ya. Iya, Saya udah lihat lah bagaimana Tuhan lindungi gitu loh. Keren banget ya. Keren banget Bro Aldo. Di situ kan saya bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, Bro Aldo. Dan disitulah titik kenapa saya benar-benar saya komitmen sama Tuhan. Karena di kebaikan Tuhan itu. Karena kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu yang saya alami, ya akhirnya itu yang membuat saya bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Dan tadinya saya bilang itu kan, ngerokok aja kadang-kadang udah merokok, dia berhenti, berhenti gitu kan. Pada satu titik Tuhan benar-benar saya udah nggak mau lagi. Jadi saya dari lapas, Bro Aldo. Saya ambil komitmen itu udah nggak berhenti semuanya dari lapas. Dan puji Tuhan, ketika saya bebas, ini bicara udah bebas atau kita masih tetap ngomong ya, maksudnya komitmen yang akhirnya saya pegang sampai bebas, sampai bisa keluar masih dilakukan sama Tuhan juga tetap. Karena itu kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu ya. Karena yang saya pikirkan begini, Tuhan memang buat saya mujizat yang terbesar yang Tuhan buat itu bukan ketika yang mati dibangkitkan, yang saya baca di Firman tuh. Yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Yang saya lihat ini menurut orang lain ini mujizat besar. Tetapi menurut saya mujizat yang terbesar yang Tuhan lakukan, yaitu Tuhan sudah mengubah hidup saya. Tuhan masih terima. Buat apa saya melihat banyak yang diubahkan, kok saya nggak berubah gitu loh. Ternyata mujizat yang terbesar yang Tuhan buat, yang saya tahu itu waktu dia mengubah hidup saya. Itu sampai jadi pegangan saya, Bro Aldo, ketika saya bebas dari lapas, itu yang membuat bebas di LP Pria di LP Tangerang gitu. LP Tangerang. Api itu yang terus membawa, menuntun, memberi semangat gitu. Api Tuhan. Yes. Iya, gitu Bro Aldo. Jadi tetap artinya pengalaman dari awal sampai di lapas, sampai di penjara Tangerang, sampai ke lapas Tangerang, sampai akhirnya bebas. Itu yang yang membuat seorang Melki menjadi tahu diri ya. Artinya gila, Tuhan udah lakuin semuanya dalam hidup gue. Dan salah satu cara gue untuk ngebalas kebaikan Tuhan adalah setia sampai hari ini. Itu yang kayaknya terus Bro Melki pikirkan. Gitu ya. Nah, satu pertanyaan lagi, itu kan akhirnya seorang Melki udah nggak pikirin narkoba. Udah nggak pikirin lagi. Apa waktu di LP Tangerang juga, apa waktu dia di Tangerang itu pernah ada cobaan juga? Atau sama sekali nggak pernah jatuh gitu? Sama sekali setia sama Tuhan. Nah, yang saya mau tanyakan, ini juga saya tanyakan kepada narasumber yang lain. Ketika sudah mulai bertobat, apalagi ketika di penjara ya, kita kan nggak ketemu siapa-siapa. Pikiran kita fokus ke situ. Apa sih yang dipikirkan tentang dosa-dosa yang udah dilakukan saat itu? Penyesalan yang ada. Penyesalan. Jadi pas inget-inget dosa gitu, kira-kira apa yang penyesalan, malu gitu. Kok gue begini banget gitu ya dulu ya ternyata. Kayaknya nih Tuhan mulai, lu lihat lu. Dari lumpur nih gue pindahin lu. Sampai bersih. Udah kayak lu bual gue gitu kalau sama Roh Kudus kan. Kalau ngomong gitu kan. Kayaknya dia, Roh Kudus ngomong, lu lihat gitu. Ketika lu dulu bagaimana dan sekarang bagaimana. Lu dulu melakukan ini. Jadi sama kayak, Tuhan, kok gue begitu banget ya dulu ya. Ya ampun, malu gitu loh. Malu, maksudnya merasa sebenarnya nggak layak gitu lah. Tetapi kebaikan Tuhan itulah Bro Aldo. Akhirnya ketika saya mikir bagaimana saya dulu dan Tuhan sudah pindahkan dari gelap ke terang. Perbuatan Tuhan lah Bro Aldo. Dan apa perbedaan yang sangat nyata ketika masih dalam lembah kekelaman, dunia kegelapan itu ya. Sampai akhirnya sekarang sudah betul-betul clean, betul-betul hidup bersama Tuhan. Itu perbedaannya apa yang sangat nyata yang Bro Melki rasakan? Apa gitu ya? Yang sangat nyata sih damai sejahtera yang ori bukan KW. Damai sejahtera itu ori banget gitu, damai bukan sejahtera KW. yang nggak dibuat-buat dan tanpa bantuan apa-apa ya. Cuman kesetiaan sama Tuhan aja. Itu damai sejahtera Bro Aldo, apalagi di masa-masa sekarang.
itu sulit banget gitu. Itu rasa damai sejahtera gitu loh. Karena di luar banyak penggoda, cobaan-cobaan yang kita rasakan ya. Memang kalau rasa senang dengan masa-masa lalu dengan itu cuma sementara gitu loh. Tetapi yang ini nih, maksudnya yang ori ini nih, itu benar-benar luar biasa. Itu selamanya gitu ya. Yes, lanjut setiap hari gitu ya. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir. Memang gitu kadang-kadang gini Bro Aldo. Ada rasa-rasa kadang khawatir, rasa takut, tetapi nggak tenggelam dalam ketakutan, dalam kekhawatiran gitu loh. Ada kadang-kadang merasa khawatir gimana. Tetapi ya puji Tuhannya kalau dulu tenggelam dalam kekhawatiran. Kalau sekarang kayaknya mau enggak gitu. Enggak tenggelam gitu dalam kekhawatiran gitu. Dan saya percaya gini, Bro Melki, banyak banget teman-teman di luar sana yang merasakan hal yang sama. Ya. Mungkin banyak banget yang jatuh bangun gitu ya. Nah, mungkin bisa kasih tips ke teman-teman gimana ketika kita udah ngerti nih bagaimana cara hidup sama Tuhan, atau bagaimana kita udah ngerti bagaimana cara untuk hidup benar, dan kita harus memelihara itu sampai selamanya. Itu kira-kira mungkin Bro Melki bisa kasih tips ke teman-teman gimana yang benar gitu. Menurut seorang Melki Sembung. Ya kalau menurut saya sih gini Bro Aldo. Kita banyak gini, bukan artinya mengingat masa lalu, enggak. Kita dengan kadang-kadang kita mengingat masa lalu, kok gue begitu, akhirnya tahu diri. Dengan itu yang membuat saya itu untuk semangat. Dan ada kadang saya berpikiran begini, itu bukan hanya surga yang kekal, neraka juga kekal. Dan ketika Tuhan sudah perbuat aku sampai begitunya sampai hari ini, gitu loh, tega banget sih saya mendukakan hati Tuhan kembali gitu ya. Maksudnya kadang-kadang Bro Aldo sampai sekarang pun kadang-kadang, bukan kadang-kadang, setiap hari mau beraktivitas, kalau doa pagi, saya suka ngomong begini, Tuhan, jangan biarkan hari ini saya menyakiti hati Tuhan. Itu selalu yang keluar setiap pagi, Tuhan. Hari ini Tuhan sertai, jangan biarkan Tuhan mulut ini maksudnya mendukakan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan, gitu. Karena apa? Karena Tuhan udah terlalu baik, Bro Aldo. Amin. Tuhan udah terlalu baik. Terus kita mau balas apa kebaikan Tuhan? Nggak mau coba pun balas melakukan, melayani, menyembah Tuhan. Kita sama kayak apa? Membalas kebaikan yang tidak dapat dibalas sebenarnya. Memang benar nggak bisa balas. Darah Yesus, Bro Aldo, cuma mahal. kita bisa melakukan yang terbaik. Iya. Berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Memang nggak mudah, Bro Aldo. Nggak segampang dengan apa yang kita perkatakan, gitu loh. Nggak mudah, tetapi Tuhan, aku ini lagi berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, gitu loh. Aku nggak mau mendukakan hati Tuhan. Yang menjadi sampai kenapa saya bertahan sampai saat ini tetap mengiring Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup saya. Karena kembali lagi yang saya ingat, mujizat yang terbesar yang Tuhan buat bukan ketika yang mati dibangkitkan, tetapi ketika bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan saya. Amin. Itu, Bro Aldo. Amin. Pengalaman bersama Tuhan yang luar biasa ketika di dalam. Penyertaannya juga luar biasa ya. Melki rasakan ya. Oke, setelah bebas gitu ya, dan akhirnya bagaimana kehidupan selanjutnya? Boleh dibagikan setelah keluar dari penjara gitu, secara singkat aja. Iya. Gini, Bro Aldo. Jadi ketika kita bebas itu, di luar kan ya namanya bebas ya, lebih bebas. Gitu. Ya, ketemu dengan jadi mungkin kita ketemu dengan teman-teman kita yang lama gitu ya, mereka juga udah bebas gitu loh. Ya namanya juga baru bebas, belum ada apa-apa yang kita harus bisa kerjakan. Awal-awal tinggal sama kakak gitu kan, seminggu masih senyum-senyum, ya kan, biasalah itu ya. 2 minggu udah mulai ketekuk tuh, ya kan. Udah mulai cari kerja dong gitu kan. Nah, tekanan mulai datang. Disitulah gitu proses lain lagi gitu. Jadi pada waktu itu saya coba untuk berusaha mencari kerja gitu, cari kegiatan. Dan pada satu titik gitu, maksudnya apa ya? Iblis kayaknya mempertemukan lagi gitu loh. Dengan satu teman, dia pembeli gitu loh, Bro Aldo. Nah gitu dia ngomong-ngomong. Main lama. Ketemu lagi kok, ketemunya seakan-akan memang kok aneh bisa ketemu di sini gitu, di tempat makan kecil gitu loh. Ketemu di situ. Pas izinin ya ketemu ya. Pas lagi istirahat gitu kan, pas lagi istirahat, ketemu situ dia, bro, gimana gitu loh. Pas ngomong-ngomong gimana, dia tanya gitu, bro masih main nggak? Gitu loh. Aku bilang enggak gitu loh, enggak, udah nggak main lagi gitu loh. Terus dia bilang ini nih ada yang mau nyari nih. Oh saudara gua gitu kan, mau cari Ekstasi, Inek, sama sabu gitu loh. Mantap. Oh gitu ya, aku ngomong oh gitu ya gitu. Terus dia bilang ada channel nggak bro ya, ada lobang nggak gitu. Dia ngomong gitu. Pada waktu dia ngomong itu, saya udah mulai kayak ada pertimbangan gitu. Saya diam sejenak gitu loh.
Saya diam, saya bilang, Tuhan, maksudnya ini kayaknya memang saya lagi perlu uang banget gitu loh. Perlu, kan motor itu kan belum ada motor, pinjam sama kakak gitu kan. Dan pada waktu itu saya belum ngasih jawaban dulu ke dia. Dan udah minta nomor telepon kan. Dan pada waktu itu saya lagi dipertemukan dengan teman yang punya barang bandar. Bisa dikatakan bandar yang inilah gitu. Yang banyak barang lah gitu ya. Pas nih, semuanya pas ya. Kayaknya kok pas-pas banget di saat pas juga keadaan saya gitu loh. Kebutuhan. Dan pada waktu saya tanya juga, sebenarnya sih bukan iseng-iseng sih. Sebenarnya saya tahu jawabannya. Ada kali di dia ini nih gitu kan. Pertama cuman main, tanya apa kabar lu bro. Tanya-tanya. Terus dia ngomong begini, bro, kalau lu jatuh lagi kasih tahu gua ya. Dia ngomong gitu. Yang punya barang ini nih. Kalau lu jatuh lagi kasih tahu gua ya bro. Dia ngomong darah Yesus gitu. Darah Yesus gitu. Enggak lah, dalam hati gua enggak lah gitu kan. Dan pada waktu itu kenapa sih gue tanya lagi ke dia, bro, lu ada barang nggak kayak begini-begini? Dan dia bilang ada gitu loh. Pas wah, lagi aja. Di situ tuh bro Aldo, saya langsung beli kalkulator langsung. Iya, benar kalkulator masih ada sampai sekarang gitu kan. Udah hitung-hitung, diambil begini, keuntungannya begini. Sampai habis itu, setelah itu saya sampai survei lokasi. Survei lokasi untuk yang mau ambil barang ini, jadi pengirimnya lewat mana, bawa lewat darat atau apa. Ini mau dikirim keluar rencana? Iya, keluar Jakarta. Keluar Jakarta, keluar Jawa lah ya gitu. Luar Jawa gitu. Saya sampai survei, berarti kan udah ada niat itu. Betul. Kita udah sampai datang cek gitu loh. Siapa yang mau beli gitu kan. Dan pada waktu itu udah cek semua, udah tanya, udah nego semua. Saya kembali ke rumah. Malam-malam memang ada rasa, di jalan pun ada rasa gelisah ya. Namanya api yang ada di kita ini kan, Roh Kudus ini selalu, kok kamu begitu? Mengingatkan. Ya. Jangan Mel. Di sisi lain itu kayaknya suara lebih gede. Lu kan butuh sekali aja gitu lu main kan. Ngebom satu kali, abis itu udah gitu. Jangan gitu. Kan Tuhan tahu lu perlu uang gitu kan. Iblis kan begitu. Apa-apa dia. Kayaknya bener deh kayak gitu. Kayaknya bener deh gitu. Dan pada waktu itu saya sampai ke rumah sekitar jam 8, jam 9, jam 10 lah. Antara gitu udah agak lama kan, Aldo. Saya itu gelisah. Padahal kan firman Tuhan udah bilang, janganlah gelisah hatimu gitu. Itu udah firman yang menguatkan. Yang nguatin, tapi memang gelisah banget gitu. Karena banyak alasan kita mau pakai untuk Tuhan. Kakak juga udah begini gitu kan. Keadaan lagi begini gitu kan. Tuhan bisa sekali aja Tuhan. Habis itu saya ngomong gitu, bener sekali aja deh Tuhan. Aku nggak mau main lagi, sekali main ini udah. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba, yang di dalam ini bicara terus. Jangan Mel, jangan. Maaf. Pada itu saya malam-malam, saya ingat banget saya ada di atas motor Supra itu. Ingat banget, karena itu memang benar-benar pengalaman yang menegangkan. Dan tak terlupakan dan memang menegangkan sekali antara hidup dan mati gitu kan. Kasarnya kan mati rohani atau gimana gitu kan. Atau berkelimpahan gitu ya. Dan saya bilang kenapa hampir begitu, dan puji Tuhannya saya ada di komunitas yang tepat. Bro, nah kembali lagi di komunitas kita bicara ini, kembali lagi di komunitas. Kalau seumpamanya saya bebas, saya nggak ada komunitas, Bro Aldo, nggak tahu. Nggak tahu mau jadi apa. Mungkin kita ya udah, lu layani lagi gua mungkin di mana gitu kan. Kalian gitu teman-teman layani lagi di mana gitu kan. Karena kan kejadian pengalaman pengalaman kan banyak yang kita ketemuin begini kan. Dan pada waktu itu saya ambil komitmen. Saya tanya Kak Kori pada waktu itu, kakak yang cantik gitu loh, orang Ambon itu. Ya pemimpin kita lah. Keriting-keriting itu manis sekali pokoknya. Dan pada waktu itu, Bro Aldo, saya telepon dia. Telepon Kak Kori. Saya telepon, shalom gitu kan. Itu pun masih pakai nomor handphonenya nih, pulsa, soalnya nggak ada gratisan ya kan. Keadaan lagi begitu juga gitu kan. Bercanda. Itu sudah. Saya telepon Bro Aldo. Kak, tolong doain gitu loh. Kenapa? Udah gitu kan biasa. Udah kaget duluan. Karena saya gini Kak, ada teman nyari barang dan ada juga saya teman yang punya barang gitu loh. Kalaupun jadi sebentar subuh atau enggak besok subuh kita akan jalan lewat darat mau pergi ngambil barangnya di daerah Jawa Timur lewat mobil. Jadi teman saya bilang begini yang bandarnya, yuk kita pakai mobil aja. Kita lewat jalan darat, kita ambil barangnya di Jawa Timur. Pada waktu itu antara kalau enggak telepon enggak dirain bisa udah karena udah sebentarnya subuh kita jalan. Hari itu juga. Malam itu telepon.
subuhnya Oke. jalan gitu. Dan pada waktu itu saya telepon, Kak, tolong doain saya gitu. Karena ini memang benar-benar hal yang antara hidup dan mati lah menurut saya. Antara hidup dan mati. Dan ketika ditelepon, didoain gitu, maksudnya dikasih kekuatan gitu loh. Pertama kan ya pasti ya firman gitu kan, dikasih kekuatan, didoakan. Dan pada waktu itu habis didoakan itu udah saya memutuskan untuk enggak. Tapi enggaknya dalam ada penyesalan tanda kutip. Aduh. Dalam satu sisi, puji Tuhan gitu, gua bisa gitu loh. Dalam satu sisi, sayang banget Mel, lu masuk lagi rumah itu tuh kakak tuh lagi ngoceh-ngoceh apa gitu kan. Tapi enggak. Saya pikir enggak Tuhan, saya padahal tahu nilainya itu besar ya. Besar. Kalau dalam keadaannya ada duit dalam 2008 itu kan maksudnya nilai-nilai 10 juta lebih kan lumayan Aldo kan? Iya, besar lah. Sekarang juga masih soalnya udah hitung. Segitu juga masih besar kalau sekarang 10 juta. Iya, besar banget. Setelah itu udah ketika saya mengambil keputusan untuk enggak dan di dalam hati ini bicara begini, gua nih punya rancangan terbaik buat lu. Amin. Ada sesuatu hal yang gua mau buat sama lu gitu loh. Dalam satu sisi nyesel banget lu Mel dalam kayak gitu. Tetapi manusiawi lah. Tetapi itu benar-benar titik di mana benar-benar saya kayaknya gini nih. Benar-benar Tuhan perhitungkan. Yang sudah keputusan yang saya sudah ambil dan saya sudah memang komitmen. Ternyata Bro Aldo itu benar-benar Tuhan perhitungkan. Gitu. Memang begini loh. Bukan ketika langsung aman-aman aja semuanya langsung enggak, memang lewatin proses. Mungkin teman-teman di Goshen banyak tahu, saya sering ceritakan gini, di motor suka nangis-nangis gitu kan. Kayaknya mau ngambek, Tuhan kalau boleh sekali aja deh gua putar jalur lagi deh. Putar jalur habis itu nanti gua balik lagi deh gitu kan. Di waktu hari demi hari ternyata Tuhan itu gini loh. Dia mau proses, dia mau ngasih dewasa benar-benar kitanya ini. Karena ketika pemakaian Tuhan yang sempurna itu, Tuhan mau pakai kita dengan maksudnya dahsyat secara tanda kutip di dalam Tuhan, gitu loh. Memang harus lewati ini nih bro. Lewatin proses ini, kita harus menghadapi tawaran-tawaran, harus melewati cobaan-cobaan. Tetapi kembali lagi, kalau kita nggak ada di dalam komunitas, saya kembali lagi di komunitas. Nggak ada di komunitas yang benar, itu bahaya. Dan kenapa saya bisa bertahan? Karena ada teman-teman komunitas, gitu loh. Yang doakan gitu, yang saling mensupport gitu loh. Memang gini, bukan ketika kita di dalam Tuhan nggak ada badai, nggak ada cobaan, nggak gitu. Murid-murid Yesus mengalami godaan, cobaan, badai besar kok, gitu loh. Tetapi ketika benar-benar kita, ini Tuhan bukan hanya gua libatkan, tetapi Tuhan gua andalkan. Itu benar-benar Bro Aldo, dari situlah proses demi proses. Air mata banyak keluar, kayaknya mau putar jalur lagi. Nah, tapi semenjak kita waktunya berjalan ternyata wah benar-benar Tuhan tuh keren banget. Keren banget. Gini, karena mungkin hidup gua ini mungkin kalian lah salah satu saksi hidup lah. Begitu juga dengan you orang gitu kan. Gua salah satu saksi hidup buat kalian gitu loh. Bagaimana Tuhan memakai gitu kan. Dan makanya saya bilang, kenapa saya bisa ada sampai saat ini, itu kembali dengan membuktikan. Kita buktikan ke Tuhan. Karena gini, ketaatan tanpa pembuktian, bro, saya rasa itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita hanya bilang taat sama, sorry bro, seperti Abraham kan, apakah Tuhan nggak tahu dia taat? Tahu. Tetapi kan Tuhan mau dibuktikan dulu dong. Tapi apa ketika Abraham buktikan, ada sesuatu yang Tuhan siapkan. Apa yang Tuhan siapkan, hal besar yang Tuhan siapkan, ya ini. Kalau boleh ada gitu, boleh ada istri yang baik, boleh mempunyai anak, boleh mempunyai teman-teman yang baik. Ini hal besar bro Aldo. Dan orang lain juga pasti bisa melihat gitu loh. Sebelum kita hidup di dalam Tuhan dan sesudah kita ada di dalam Tuhan, mereka menilai dan pasti ada perbedaan yang mereka lihat. Pastilah. Pasti ya. Puji Tuhan, Bro Aldo. Tuhan luar biasa ya. Amin. Saya sangat bersyukur sekali bahwa begitu banyak saya mendengar tindakan-tindakan profetik dari seorang Melki Sembung. Ya, dari awal minta pindah, lalu memilih untuk menelepon Kak Kori, pimpinan dari Goshen, untuk minta doakan. Dan saya bersyukurnya Bro Melki nggak minta doakan selamat sampai tujuan. Enggak saat itu. Tapi Bro Melki diminta doakan, dikuatkan gitu ya. Iya benar, saya bersyukurnya. Bisa aja Bro Melki, Kak doain nih saya selamat sampai tujuan gitu kan. Saya mau pergi nih tanpa berterus terang sama Kak Kori. Bisa aja gitu kan. Ya akhirnya mungkin nggak akan menjadi kesaksian yang luar biasa kalau itu ya. Tapi tindakan-tindakan yang sudah
Bro Melki lakukan buat saya ini bisa menjadi contoh baik buat teman-teman dimanapun Puji berada. Tuhan, puji Tindakan. Tadi seperti Bro Melki bilang, ketaatan tanpa tindakan, ya, pembuktian, tanpa membuktikan, ya kan, itu akan menjadi satu hal yang sia-sia. Tapi kita lihat bahwa dari seorang Bro Melki, saya pribadi dan teman-teman di rumah, saya percaya mendapatkan satu kisah, satu pengalaman, satu pembelajaran yang luar biasa yang bisa teman-teman mungkin ikutin, atau mungkin yang saat ini teman-teman rasakan, gue sama tuh kayak gitu ya. Bisa lakukan hal yang sama seperti apa yang Bro Melki lakukan. Tindakan profetik, tindakan yang walaupun kayaknya sakit ya bro ya, kayaknya aduh ini nggak bener banget, sayang banget, tapi gue tetap harus lakukan. Karena seperti yang Abraham lakukan, ketika kita melakukan ketaatan, membuktikan ketaatan kita, ada hal besar yang Tuhan Yang siapkan. paling penting seperti yang Yesus lakukan. Yes, itu yang betul. Itu dia sih udah dia buktikan sampai di atas kayu salib. Sampai di atas kayu salib segala. Iya kan, kalau melihat apakah Bapak nggak tahu ketaatannya? Tahu. Oh, tahu. Tetapi jelas. Dibuktikan, Bro Aldo. Yes. Iya kan? Haleluya. Apa yang sudah Yesus lakukan mengingatkan semua dari Abraham sampai Yesus. Iya, akhirnya kita lihat bahwa ketaatan itu menjadi hal yang saya percaya dia nggak akan sia-sia untuk kita lakukan. Ya, hidup boleh jatuh bangun ya kan, hidup boleh ada penawaran-penawaran, tapi tindakan kita yang menyatakan iman kita itu yang lebih penting. Amin. Gitu ya Bro Melki ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Sekali lagi saya berdoa kiranya teman-teman diberkati dimanapun berada, dan seperti apa yang saya tahu juga sekarang Bro Melki sudah hidup dengan penuh damai sejahtera, sukacita yang sejati. Amin. Bersama dengan seorang istri yang terbaik yang Tuhan berikan. Amin. Bersama dengan baby Joel, anaknya yang Tuhan berikan juga dengan luar biasa. Dan saya percaya ketika seorang Melki Sembung terus continue melakukan ini, segala sesuatu yang ajaib, yang baik, yang benar, yang mulia, yang kudus itu menjadi bagian. Amin. Oke teman-teman, begitu luar biasanya Tuhan ya, Bro Melki ya, sampai kita tuh berani kayaknya ngomong sama teman-teman atau sama siapapun, lu ikut Tuhan deh. Udah itu satu-satunya jalan yang benar, dan akan kita mendapatkan sukacita penuh, damai sejahtera yang nggak ada habisnya. Gitu ya Bro Mel ya. Oke, dan saya juga percaya nih yang nonton juga pasti mungkin ada nih teman-teman yang baru keluar gitu ya, yang baru bebas, atau mungkin juga ada teman-teman yang ngerasa hari ini tuh kayak sendiri gitu, nggak tahu mesti gimana gitu ya. Nah, yang kita mau tahu nih dari seorang Melki Sembung, oke, untuk bisa kasih tahu ke teman-teman gitu, apa sih yang mesti dilakukan, yang sebaiknya dilakukan ketika kita ngerasa sendiri ataupun ketika kita baru bebas dari penjara? Apa? Kita lakukan gini, Bro Aldo, ketika bebas dari penjara, kita yang pertama itu cari komunitas yang benar, yang tepat. Iya, karena di dalam komunitas itu kita banyak dikuatkan atau saling nguatin. Saling nguatin. Di situ kan namanya komunitas yang benar, pasti nilai-nilai kebenaran ada di dalamnya, Bro Aldo. Betul. Apalagi kan ya untuk kayak tipe-tipe orang kita lah, mantan-mantan begitu kan. Jadi juga ada juga yang gini, kita ngomongin tiba-tiba ini juga gitu, masih kepeleset lagi. Karena apa? Kadang-kadang kalau saya juga lihat teman-teman nih, karena nggak mencari komunitas yang tepat. Komunitas itu sangat penting. Sangat penting. Komunitas yang tepat dan gereja lokal. Jadi untuk kita bisa bertahan di tengah keadaan yang sulit, ketika kita baru bebas, ataupun ketika kita nggak tahu harus kemana, komunitas yang benar sama gereja lokal itu menjadi jawaban yang tepat. Oke, ya seperti saat ini ya saya dan Bro Melki ada di Yayasan Anugerah Goshen Indonesia. Dan kita ada bersama-sama, kita terus dibentuk di sini ya Bro ya. Kita terus dibentuk dan banyak hal-hal baru ya. Banyak hal-hal baru yang kita ketemu di sini dan kita hanya bisa lakukan di sini. Betul ya. Banyak juga bakat, bukan bakat ya. Artinya mungkin talenta ini Tuhan udah kasih. Ini kita kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Gitu ya, seperti saya dan Bro Melki bisa memimpin pujian, kita bisa bermain musik, dan itu akhirnya bisa kita kembalikan buat Tuhan. Amin ya Bro ya. Itu luar biasa. Itu pengalaman yang luar biasa ketika kita bertemu dengan komunitas yang benar. Jadi buat teman-teman sekali lagi dimanapun berada, apa yang seorang Melki Sembung katakan itu semua nggak ada yang salah buat saya. Itu semua kebenaran. Karena saya percaya, karena saudara Melki juga udah hidup dalam kebenaran, hidupnya begitu diberkati dengan keluarga yang sempurna, ya kan, istri yang terbaik, anak yang terbaik, semua Tuhan siapkan, bahkan usaha-usaha yang terbaik. Yang saya percaya ketika Bro Melki terus setia sampai pada waktu Tuhan ya, sampai pada waktu Tuhan tiba untuk Bro Melki, semuanya sudah sempurna. Bro Melki terima. Dan saya percaya itu semua juga bisa kita dapatkan karena ikut Tuhan itu bukan cuma punya kita ya. Karena Yesus itu punya semua. Saya percaya ketika kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, itu tidak ada satupun yang salah yang kita lakukan. Bukan begitu Bro Melki? Iya, Bro Aldo.
persen yang luar biasa Bro Melki. Saya percaya bahwa apa yang sudah ditabur malam ini akan menjadi berkat buat teman-teman di mana pun berada. Amin Bro. Dan saya minta Bro Melki untuk menutupnya dengan mungkin ada satu ayat yang dari dulu sampai hari ini atau yang sampai sekarang Bro Melki pegang sebagai pegangan ayat yang baru dalam kehidupan Bro Melki yang baru. Iya, ada satu ayat Bro Aldo, saya lihat dari handphone. Oke. Yeremia 29 ayat 11 Bro Aldo. Sebab demikian firman Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. 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 Dan ini benar gua aminkan banget. Yes. Gitu. Apa yang membuat seorang Melki mengaminkan banget ayat ini? Karena ya rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu yang dirasakan sampai hari ini. Sampai sekarang yang saya rasakan, apa yang sudah Tuhan perbuat dan akan Tuhan perbuat nanti ke depannya, aku bertahu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Dan itu semua juga yang akan Tuhan perbuat buat kita semua. Amin. Oke Gosheners, kita sudah sampai di penghujung acara. Kiranya apa yang boleh Bro Melki Sembung saksikan pada kali ini bisa memberkati teman-teman dimanapun berada. Amin. Boleh menjadi kekuatan baru, menjadi satu hal yang kayaknya kalau buat gue contoh nih asik nih gitu ya. Kiranya teman-teman boleh melakukan dan semuanya merasakan berkat-berkat Tuhan seperti apa yang Bro Melki rasakan sampai hari ini. Terima kasih teman-teman. Terus ikuti Goshen After Prison berikutnya. Jangan lupa dukung YouTube channel kita, Goshen Ministry. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk tekan loncengnya. Karena itu akan membantu kita untuk kita boleh terus menjadi berkat bagi orang lain. Oke teman-teman, sampai jumpa di Goshen After Prison berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, itulah bincang-bincang kita bersama dengan narasumber kita, sahabat Goshen, Melki Sembung. Dan dari kisah hidupnya saya mau mengutip satu ayat yang Bro Melki katakan tadi, yaitu di Yohanes 14 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Oke teman-teman, sampai ketemu di ayat-ayat yang membangun berikutnya di Goshen After Prison. Tuhan Yesus memberkati.